Bung, hari ini kan kita berkelana. Katakanlah kalau cerita di zaman terdahulu kala, seorang Kumbara, Rahwana Kumbara itu kan mengembara. dia perjalanannya itu cukup panjang. Lalu kalau yang namanya berkelana ini kan tidak ada yang melarang, kemana saja kita pergi kan selalu oke. Nah, selama 2 hari ini gimana bro perjalanan berkelana ini? Kita berkelana ini sebetulnya dalam 2 hari ini sangat melelahkan. Cuma kalau tanpa melelahkan kita tidak tahu apapun yang ada di lapangan. Jadi justru berkelana ini kita mengembara. Zaman dulu kalau mengembara tuh ada tujuannya. Misalnya mereka tuh mengembara di bidang ketuburan. Tapi kita satu memantau daerah kita sendiri, mana yang betul-betul yang udah tersentuh bangunan atau tidak. Ini kita satu mengembara itu lain ceritanya. Enggak kayak yang dulu. Kalau yang dulu mengembara itu cari pengungsian dan mengamankan daerah tertentu yang ada konflik. Ada konflik di zaman kerajaan dulu ya? Iya. Kalau sekarang kita melihat pembangunan pemerintah, karena nawacita pemerintah ini seharusnya pembangunan itu dari kota sampai ke daerah, sampai ke desa itu harus merata. Tapi contoh kita ada 2 hari ini, aku lihat sendiri jalan itu aduh sangat memprihatinkan. Saya tanya, tugas bro sebagai apa sih? Apakah masuk di dalam organisasi lembaga negara atau sebagai LSM atau sebagai media bro? Gimana bro? Kita sendiri asalnya dari mana juga? Ya, kita asalnya dari Seluas. Luas ya? Iya, Seluas. Kita sekarang ke daerah Mantrado, satu kabupaten dengan Bengkayang juga, Provinsi Kalimantan Barat. Cuman untuk sekarang kenapa kita sampai jauh-jauh melangkah kayak ini, mengembara dari Seluas ke sini itu kalau dihitung jamnya itu ya lumayan melelahkan. Cuman kita ini kena sebagai LSM dan forum wartawan juga, ya kita wajib itunya kita mengembara daerah yang tertentu, tidak semuanya. Oke, saya tanya bro, selama bro menjadi salah satu aktivis, apa aja kesannya yang selama ini dirasakan secara pribadi ya, pribadi aja? Kalau pribadi saya sebagai aktivis, saya senang sekali karena kita bisa. Namanya siapa? Nama kita Mohlis. Saya senang sekali karena betul-betul menyentuh langsung dengan masyarakat. Dan kita pun apa yang kita ketahui kita sampaikan ke masyarakat dan kita membantu masyarakat. Karena kita pernah membantu masyarakat sampai sekarang berhasil. Jadi apa salah perkembangan itu kita kembangkan ke daerah lain juga supaya sama-sama kita mendapatkan. Jadi kalau kita jadi aktivis atau LSM, kalau kita hanya mengantongi KTA tapi kita tidak bisa berbuat, itu percuma. Tapi kan begini bro, sekarang kan di zaman apa ya, boleh dikatakan reformis ya. Biasanya kalau reformis ini seorang aktivis ini sangat tertinggal di duniawi. Dia tidak terlalu memikirkan harta dan gelar. Dia tetap berjalan dan sikap idealisnya sangat jelas. Satu. Yang kedua, kita bicara tentang romantis yang selalu muncul ini kan saat ini kan di dunia ini yang romantis gitu ya, yang bisa membangun suatu komunikasi dengan salah satu mungkin ya orang yang paling penguasa atau katakanlah pejabat gitu ya, atau pengusaha. Lalu reformasi itu berjalan, terus retorika itu asal-asalan. Nah kalau kita melihat perjalanan nasional sampai ke daerah, terus kita bicara khusus Bengkayang, gimana Bengkayang selama 22 tahun jadi kabupaten ini? Di sini ya kita menjawab yang strukturnya, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, kemajuan ekonominya gimana Bu? Jadi kita dari pertama dulu kita ditangan aktivis, kita tuh dari segi ekonomi ya. Tapi kebanyakan kita sebagai orang aktivis, kita tuh memang bekerja di bidang sosial. Kita hal itu kita kesampingkan dulu, kita utamakan sosial. Dari harmonis ya, kita dengan siapapun kita wajib hukumnya harmonis, itu masuk dengan siapapun, mau dengan siapapun.
jika kita memang punya waktu dan kesempatan bisa bertemu dengan nomor satu kita tidak ada namanya kita harus berpikir yang terlalu berlebih. Kita sesuai apa yang kita lihat dan kita dengar itu yang kita mau. Baik, terima kasih pemirsa, kami sedang berbincang-bincang dengan salah satu aktivis atau aktivis ya, di mana beliau ini juga berjuang bersama-sama dengan rakyat mendukung program pemerintah yang sifatnya membangun pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, NKRI. Dan saat ini posisi kami sedang berkelana di daerah Kecamatan Samalangkan, Bangkade dan Caksalang, melihat kondisi daerah, khususnya di bidang pembangunan ya, kondisi jalan, jembatan itu dari sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya, termasuk juga lingkungannya. Ternyata memang kita butuh seorang pemimpin yang bijak, pemimpin yang punya kasih, pemimpin yang melayani. Ya. Pemimpin yang bisa memberikan motivasi, dorongan, pembuktian visi dan misi sebagai pejabat negara. Ya, karena yang namanya bupati, wakil bupati, anggota DPR itu sebenarnya kuli ya. Raja itu adalah kita sebagai rakyat. Iya. Nah itu, sebagaimana pejabat itu harus melayani dengan baik masyarakatnya. Tetapi yang kita inginkan kan selama ini begini bro, adakah pemimpin yang rendah hati, yang punya kasih, yang mau menerima kritikan masyarakat? Aku pikir itu wajib kalau pemimpin itu rendah hati dan menerima kritikan masyarakat. Cuman kadang-kadang kita tidak bisa samakan satu dengan yang lain. Kalau kita mengatakan mereka itu tidak rendah hati, kita tidak bisa juga. Kenyataannya masyarakat sering bertemu. Tapi yang maunya kita tuh bupati itu turun langsung ke lapangan supaya melihat keadaan masyarakat. Kalau rendah hati, aku itu semua bupati itu rendah hati. Cuma ada yang posisi bupati itu di kantor, ada yang posisi itu bupati itu hobinya langsung turun ke lapangan, lihat fakta yang di lapangan gimana sih kondisi jalan daerah ini, apakah belum bangun, bagaimana dengan anggarannya. Ya bupati sendiri yang memikirkan bagaimana pembangunan itu. Baik, kita akan lanjutkan kembali episode yang selanjutnya. Pemirsa ya, kami pada malam hari ini sedang di tempat berteduh dengan hujan, banjir, kondisi alam yang sudah menentu. Ya, ke depan Kabupaten Bengkayang itu lebih baik lagi. Ada pemimpin-pemimpin yang mengasihi dan secara fit and good-nya ada dan feedback-nya juga ada. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan salah satu aktivis, Bang Muklis. Ini adalah aktivis senior yang ada di daerah Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang. Nah, selamat malam. Kami ucapkan Adil Katalino, Bacula Minta Saruga, Basengat Jubata. Sip.